Yang tampangnya gahar, kasar, hatinya lembut, bos. Kapan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa merespon dengan kasih? Justru ketika keadaan itu sulit untuk diterima. Ketika keadaan itu menyakitkan kita. Ketika mengasihi menjadi sangat sulit. Saya kasih tahu, kalau Anda mengasihi teman yang baik sama Anda, mudah nggak? Mudah, tapi kasih nggak dibutuhkan di situ. Orang jahat pun baik sama orang jahat. Selama orang jahat itu baik sama mereka. Kasih itu tindakan yang nyata justru terjadi ketika orang gak baik sama kamu. Orang ngerugiin kamu. Waktu suami itu ngeselin, waktu istri itu nyebelin. Masih ada kasih gak di situ? Rumah tangga menjadi dingin. Kenapa? Karena kita menghindari pertengkaran, kita diam aja tapi kita simpan di hati kita. Lama-lama kemesraan mulai hilang. Padahal kasih itu semakin diasah justru di keadaan yang tidak ada kasih. Saya belajar kata sabar. Karena punya suami yang kurang sabar. Loh, Bu Heni terbalik. Nah kan judge the book by the cover, selalu. Orang itu selalu menilai orang dari tampak luar. Orang datang ke saya dan bilang gini, Bu Heni, Pak Jojo itu sabar banget ya. Saya senyum. Kok ya ngerti wae. Nah itu ya kan. Saya kasih tahu. Yang tampangnya gahar, kasar, hatinya lembut bos. Coba lihat suamimu yang tampangnya kasar itu. Ya kan. Kukulen kabeh. Ngerti kukulen kabeh. Jerawatan semua, tampangnya preman. Hatinya tweety. Ayo sekarang mengucap syukur. Ayo bersyukur loh hatimu lemah lembut. Meskipun wajahmu keras gitu. Loh, istri-istri yang tampaknya cuek, tapi hatinya baik. Ngalami gak sih di hidup? Tapi saya sama Pastor Jojo saling ngasah. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saya dibikin gemas sama dia. Saya selalu cepat. Suami saya selalu lambat. Alon-alon kelakon tuh loh. Saya bisa Jawa ngomongnya. Tapi gayanya Jawaan dia. Kemanapun kami pergi, selalu saya yang nunggu. Mau ke gereja, saya bangun 2 jam di awal. Supaya bisa doa, bisa mandi, bisa keramas, bisa dandan. Dia bangunnya 1 jam sebelum pergi. Terlambat bos. Saya udah nunggu di mobil, nih orang kemana. Sampai kami pelayanan ke Amerika. Ada suami istri yang kami tumpangi rumahnya, yang ngundang kami ke sana. Dia modelnya kayak saya istrinya. Meskipun pakai bulu mata tiap hari, ya kan make up. Tapi ces kerjanya cepat gitu loh. Udah ngopi, udah segala, udah siap berangkat. Suaminya jalan sana, jalan sini. Sampai gemes dia. Akhirnya begitu dia lihat suami saya juga persis suaminya. Dia bilang gini, lelet kalian laki-laki. Saya perhatiin gini, kenapa toh kamu ndak cukuran sambil di toilet? Kan sekalian. Jadi nggak di toilet main handphone. Lama lagi setengah jam. Lalu keluar minum. Masuk lagi ambil cukuran. Ngaca. Jalan lagi ambil HP. Cukuran sambil lihat HP. Terus selesai. Taruh cukurannya. Bersihin dulu cukuran. Saya bilang apa gak bisa besok? Kita mau ke gereja? Sometimes ngeselin. Tetapi saya belajar punya suami yang luwelete kayak gini. Bikin saya tuh sabar. Sabar. Kalau dia sudah mulai emosi tingkat tinggi, saya belajar sabar. Nah, suami saya sebaliknya. Dia ngajarin saya menjadi apa ya? Saya tuh jadi perhatian. Karena suami saya demanding. Dia anak mama. Saya jadi pribadi yang lebih baik karena suami saya. Dulu saya enggak sabaran Bapak Ibu. Bayangin kalau ada orang konseling sama saya. Apalagi ngomongnya dengan pembukaan. Saya udah pernah ceritakan ya. Saya cerita ya Bu masalah saya dari kecil. Saya langsung cut. No. Anda umur 50. Anda mau suruh saya tunggu. Anda cerita dari kecil. No. Cerita langsung to the point. Masalahnya apa? Kan saya orangnya to the point. Gak suka introduction kepanjangan gitu loh. Diplomasi tingkat tinggi. Udah masalahnya apa?
Nah mulai cerita, Bu, dulu waktu kami menikah. Saya hitung, sekarang udah berapa tahun nikah? 30, ya oke lah, lebih maju. Oke lah, tapi begitu dia cerita 1 jam, gak kelar-kelar, saya langsung cut. Saya langsung bilang ini, saya sudah tahu masalahnya. Roh Kudus sudah kasih hikmat. Jadi begini, gak sabaran saya ini, serius. Tapi kalau sama Jojo tuh saya bisa sabar gitu, saya bingung loh. Bingung saya. Saya merasa semakin saya tua, ada yang bertambah baik di hidup saya, yaitu kesabaran saya. Serius. Saya tuh bisa sabar kalau dia marah tuh saya enggak ngelawan. Dia ngomong kenceng saya diem. Kadang-kadang saya enggak setuju sama dia tapi saya ngalah. Saya merasa loh kok aku sesabar ini ya. Berkat punya suami yang lele tadi. Jadi kadang-kadang blessing in disguise. Anda mau belajar mengasihi, Anda akan berhadapan dengan justru hal-hal yang membuat Anda sulit mengasihi.